Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam video singkat ini, masih bersama saya seperti biasanya. Dalam kesempatan kali ini, saya angkat tema makna kawan, teman, dan sahabat. Nah, semua orang tentu pasti punya kawan. Semua orang pasti tentu punya teman. Dan semua orang juga pasti punya sahabat. Namun tergantung banyak dan sedikitnya kawan, teman, dan sahabat itu pada diri kita sendiri. Jika kita ingin rajin bergaul di jalanan, mungkin itu kawan banyak. Jadi maksud saya di sini, ada yang namanya kawan. Dalam arti yang perlu saya jabarkan di sini, pengertian dan makna dari kawan, teman, dan sahabat. Ini perlu didengar dan dimaknai. Kadang kalau orang awam berpikir, ya termasuk saya sendiri, orang awam, kawan, teman, dan sahabat menurut saya itu sama saja. Padahal kita sudah tahu, dari kalimatnya saja kita sudah mengerti bahwa setiap kalimat itu beda artinya. Jadi di sini perlu saya luruskan menurut penelitian saya secara pribadi yang saya alami dan saya rasakan. Dan sering saya alami di dalam hari-hari hidup saya. Baik itu dalam pergaulan di luar maupun di mana saja. Saya merasakan sangat jauh perbedaan itu. Belum lagi dikatakan dengan memasrakatkan. Itu juga sudah sangat jauh pengertiannya. Kalau bermasyarakat, sekadar kita bergaul dengan siapapun yang kita temui di dalam desa itu, di luar itu, di dalam mana saja pun. Itu namanya bergaul. Maka dikatakan dengan bahasa manisnya bermasyarakat. Nah, seperti halnya yang saya katakan tadi di awal tema saya, makna dari arti sebuah kawan itu perlu kita telaah, kita artikan bahwa kawan itu menurut saya secara pribadi, ya namanya kawan, kalau kita rajin bergaul, ramah tamah, tentu mendapatkan yang namanya kawan. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa pengertian kawan ini, saya anggap kawan ini adalah termasuk kebiasaan kita menegur sapa orang lain. Belum tentu ada kedekatan semacam batin atau apalah artinya. Asal kita mau ramah, tegur sapa, dan mau memberi keuntungan buat kawan, maka banyaklah kawan. Tetapi kawan inilah yang sering membuat kita selalu kesal, selalu jengkel. Demikian halnya dengan kawan itu sendiri. Ada baliknya. Dan kadang kawan sendiri inilah yang sering dan mau mencelakakan kita. Bahkan dia tidak segan-segan menyesatkan kita. Bahkan dia selalu dan mau mengkhianati kita. Karena dia merasa hanya sebatas kawan. Dia mau menggunting dalam lipatan,
menjegal kawan seiring. Inilah yang dikatakan musuh dalam selimut itu. Jadi maksud saya, hati-hati dengan kawan. Tetapi kawan itu perlu kita banyak punya kawan agar kita di mana saja, kapan saja ada orang yang mengenali kita dan mereka tahu di mana alamat kita. Jadi kita bisa menjadikan kawan itu ibarat kata sumber kabar berita. Dalam arti entah bagaimana kita di suatu tempat, banyak kawan yang menolong dan mengenal kita dan mengantarkan kita kepada alamat kita. Itulah hanya sebatas pengorbanan kawan. Maka dari itu waspadalah dengan kawan, pelajari sifat dan karakter. Nah, sahabat-sahabat aku semua dimanapun Anda berada, ini adalah yang kedua, yaitu teman. Arti dari teman sudah beda tadi seperti kawan. Kalau teman ini rasa-rasanya boleh dikata agak-agak sulit didapat, tetapi mudah-mudah juga didapat. Inilah arti dari teman. Beda dengan kawan, yang dimana saja pun kita bisa dapat kawan. Tetapi kalau teman ini kita agak memilah dan memilih. Nah, disinilah yang saya maksudkan perbedaan itu tadi. Sekarang kita bahas tentang teman. Bagaimana arti teman itu dalam arti yang sebenarnya. Teman itu adalah sosok orang yang mau juga toleransi, mau membantu, mau perhatian juga kepada kita. Tetapi semua pakai keterbatasan. Semua ada keterbatasan. Membantu pakai keterbatasan. Itulah teman. Beda dengan kawan itu tadi. Kebanyakan kalau kawan harus pakai uang. Kalau teman tidak pakai uang pun masih bisa. Karena ada di situ tadi yang saya sebutkan toleransi. Masih ada toleransi teman. Tapi semua pakai keterbatasan. Toleransi ada batasnya. Membantu juga ada batasnya. Perhatian dia juga kepada kita ada batasnya. Nah, di sini kita harus jangan salah mengartikan. Jadi yang saya maksud di sini, kita bilang tadi keterbatasan karena memang itu sudah faktanya. Makanya saya berani katakan teman itu adalah punya keterbatasan. Dia mau membantu, tapi ingin juga dibantu. Dia tidak mau merugikan kita, akan tetapi dia juga tidak mau dirugikan. Dia sering mengambil keseimbangan. Nah, sahabat-sahabatku, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi arti teman, saya kasih solusi dan ceritanya. Teman ini hanya bisa buat tempat curhat yang enak-enak saja, yang bagus-bagus saja, yang indah-indah saja. Inilah kesukaan teman dan inilah ciri khas teman. Jika ada masalah yang dia anggap tidak merugikan dia, teman ini biasanya mau untuk membantu. Tetapi jika ada problema yang kira-kira merugikan secara individu baginya, secara perlahan dia mundur dan memberikan sejuta alasan kepada kita. Teman ini biasanya dan kesukaannya merekam dan mengcopy pembicaraan ataupun tingkah laku kita jika ia dekat kita.
dan itu dijadikan satu simpanan baginya. Dan itulah sebabnya apabila pada suatu ketika dia tidak senang pada kita, maka dia akan membongkar hasil rekaman yang dulu. Maka jangan curhat pada teman terlalu jauh. Jangan curhat terlalu pribadi sekali. Ibarat kata, rahasia itu harus dijaga. Jangan berikan kepada teman. Karena teman baik itu ada kalanya jadi teman yang kayak tai. Nah, sahabat-sahabat semua, sekarang solusinya terserah kepada Anda untuk menyikapi bagaimana berteman itu. Karena saya di sini pun mengatakan teman itu pun tidak begitu buruk, tetapi tidak sebegitu jahat. Itu tergantung kita menyikapi dan bagaimana kita berteman. Nah, sahabat-sahabatku, ini adalah yang ketiga, yang terakhir, tentang sahabat. Inilah sosok manusia yang sangat baik menurut saya pribadi. Sahabat itu adalah orang yang berani siap dalam segala bentuk apapun. Sahabat ini sangat sulit sebenarnya didapat jika kita tidak punya jiwa persahabatan. Akan tetapi jika kita punya jiwa persahabatan, kita menjadi manusia baik, netral, adil, punya sifat bijaksana, keberanian, dan sebagainya. Sahabat perlahan-lahan akan kita dapati yang seperti kemauan kita. Karena seperti yang saya katakan tadi di awal, sahabat itu sungguh sangat sulit didapat. Apalagi di zaman sekarang ini, bukan di zaman Rasulullah. Agak sulit. Sebab orang sering berkawan, berteman, bahkan untuk menjadikan sahabat, semua kadang-kadang memandang materi, memandang kemampuan dan kemauan kita. Nah, disitulah kita agak sulit membanding-bandingkan dan membeda-bedakan antara kawan, teman, dan sahabat, sehingga kita buta bagaimana untuk memilihnya. Jadi sekarang kita tinggal memperhatikan saja. Kalau kita menjadi manusia itu baik, maka kita akan mendapatkan sahabat yang baik. Tetapi kalau pada dasarnya kita sendiri pun tidak begitu baik, mungkin kita tidak sampai ke level yang ketiga itu, yaitu sahabat. Kalau kita hanya pantas untuk dijadikan orang, kawan, atau teman, maka kita pun mendapatkan yang seperti itu juga. Mustahil kita mendapatkan sahabat, sementara kita pun tidak pantas untuk dijadikan orang sahabat. Makanya kita introspeksi dulu bagaimana tingkah laku kita, kepribadian kita sehari-hari dan ke depannya. Baru kita mentelaah dan membahas orang lain yang untuk dijadikan sahabat kita. Sahabat ini sebenarnya orang yang teramat baik kalau menurut saya. Dan demikian juga menurut Rasulullah. Dia punya 4 sahabat. Dan keempat sahabatnya ini seperti dia juga. Hanya dia tidak Rasul, tidak Nabi, hanya sahabat Nabi. Nah, demikian halnya dengan kita. Jika kita punya dan keinginan untuk bersahabat dengan orang lain, kita juga harus seperti Rasul. Baru kita mendapatkan sahabat yang terbaik. Padahal hidup ini kalau hanya punya sekadar kawan dan teman, sepertinya kurang harmonis, kurang mengenakkan bagi saya. Karena saya secara pribadi tahu bahwa teman itu hanya tempat curhat yang enak-enak saja. Jika kita mengalami kesusahan, keterpurukan,
dia perlahan-lahan mundur untuk menghindari kita dengan sejuta alasan yang begini. Tetapi kalau sahabat yang baik itu, apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, siapapun kita, dan dikala genting pun kita, dia tetap siap untuk membantu kita pahit dan manisnya. Itulah arti sahabat. Dia mau berjuang untuk kita. Dia tidak mau memikirkan kepentingan dia pribadi. Kepentingan sahabatnya pun dia bantu, dia tolong semaksimal mungkin. Tidak hanya dengan cerita dan kata, dengan mulut manis, tapi dia sanggup. Seperti halnya sahabat Nabi, jika Rasulullah itu mengalami keterpurukan ataupun mengalami akan perang, sahabat-sahabatnya tidak ada yang tidak mau untuk membantu, walau sekalipun taruhannya nyawa. Nah, demikian juga sahabat kita untuk di era zaman sekarang ini. Saya harap seperti sahabat Nabi juga, yang siap di dalam duka maupun suka. Kadang orang hanya mau beramai-ramai dikala kita sudah ada, dikala kita merasa agak lumayan, dikala kita sudah besar. Orang lain semua mengaku kawan, semua mengaku teman. Bahkan dia tidak segan mengaku kita sebagai saudaranya. Itu dikala mana? Dikala kita sudah mulai sukses. Tetapi di saat kita mengalami keterpurukan, jangankan saudara, jangankan maksud saya teman atau kawan tadi, ya saudara sendiri pun mungkin menjauh. Tetapi kalau sahabat, yang namanya sahabat, walau bagaimanapun kondisi kita yang kita alami, dia tidak pernah mundur. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan, walau sekalipun itu pahit, walaupun itu manis. Nah, itulah pengertian dari bagaimana enaknya punya sahabat, dan bagaimana sulitnya mencari sahabat, dan bagaimana pula kebahagiaan kita punya sahabat. Sahabat itu memang boleh dikatakan sahabat dunia akhirat, sahabat yang siap tempur. Jadi di sini saya pribadi mengatakan kepada kawan dan teman sahabat dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin masa depan ataupun perjalanan hidup Anda hari-hari untuk menelusuri jalan yang teramat panjang ini ke depan, berhati-hatilah. Kawan, jadikan hanya sebatas kawan. Teman, jadikan sebatas teman. Dan bagaimana seperti apa yang saya katakan tadi, hanya itulah teman untuk tempat bersenang-senang. Dan sahabat, jika Anda sudah punya sahabat, hati-hatilah dalam pembicaraan, tingkah laku, maupun keseharian Anda dengan dia. Jagalah baik-baik agar sahabat itu tidak menjadi kawan atau musuh. Demikianlah saya rasa untuk kali ini cerita saya di dalam video yang sangat singkat ini tentang kawan, sahabat, dan teman. Saya kira sahabat-sahabat sudah dapat memahami dan mengerti. Demikianlah perjumpaan kita kali ini dalam video saya yang sangat singkat ini. Tapi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Biar kita bisa ketemu lagi dalam video saya berikutnya. Silahkan Anda subscribe, like, comment, and share di channel saya Ahmad Kurniawan Official. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.